Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesempatan untuk yang kesekian kalinya, nikmat kesehatan dan nikmat iman wal Islam. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita, masih satukan kita dalam niat untuk belajar ilmu agama, khususnya memperdalami ilmu Al-Quran. Hadirin teman-teman, orang-orang tua kami yang menonton dan menyaksikan langsung acara kami pada malam hari ini, yaitu membahas beberapa bab mengenai ilmu tajwid, lanjutan yang kemarin insyaallah. Insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu pengertian tajwid, ya, atau membahas tentang pengertian tajwid. Hadirin orang-orang tua kami dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu pengertian ilmu tajwid. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya siapapun kita, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, selagi kita masih dikatakan orang muslim, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki tajwid huruf-huruf Al-Quran kita, agar bagaimana apa yang kita bacakan mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita akan membahas pengertian tajwid. Tajwid merupakan bentuk masdar dari fi'il madi, yaitu jawwada, yang artinya membaguskan, menyempurnakan, memantapkan. Apa yang dibaguskan? Sekali lagi, yang kita baguskan adalah bacaan Al-Quran kita. Ya, bacaan Al-Quran kita, khususnya dari huruf-huruf hijaiyah kita terlebih dahulu. Pendapat yang lain tentang pengertian tajwid adalah memberikan dengan baik atau membacakan dengan baik bacaan Al-Quran tersebut. Sedangkan menurut istilah adalah at-tajwidu huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wat tafkhimi wa nahwihima. Artinya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara memenuhkan, ya, bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak pada huruf tersebut, memberikan hak huruf tersebut dan mustahaknya, gitu. Baik yang berkaitan dengan sifat huruf, gitu kan, atau sifat-sifat dengungnya, bagaimana cara baca yang benar. Makanya itu akan kita dapatkan di
pembelajaran tajwid terlebih dahulu. Gitu. Atau penguatan ilmu tajwid. Mad dan sebagainya, seperti tarkik dan tafkhim. Ya, seperti bacaan tarkik, ada bacaan tafkhim dan selain keduanya. Yang dimaksud dengan huruf adalah sifat asli. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli dari hukum tersebut. Gitu. Ya, sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Seperti al-jahr, ada isti'la, ada istifal, gitu. Dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarkik, ada ikhfa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk ilmu tajwid ini cukup banyak ya. Cukup banyak pembagiannya. Artinya kita harus bisa mengetahui ini bacaan tarkik, ini bacaan tafkhim, ya kan? Oh, ini hukumnya ikhfa atau iklab atau idgham bila guna, kan kita. Jadi nggak sembarangan, gitu. Tidak sembarangan kita membacanya. Satu persatu kita baca sehingga huruf asli tersebut tidak terhilangkan, gitu. Apabila terhilangkan huruf aslinya, maka salahlah pengertiannya, maka timbul menjadi sesuatu yang tidak baik atau bisa dikatakan dosa bagi kita yang membacanya. Maka dikatakan ada orang yang baca Al-Quran bertahun-tahun tapi bukan dapat pahala, teman-teman sekalian, melainkan mendapatkan dosa. Niat mereka baik, ya kan? Cuman karena mungkin belum didasari dengan pembelajaran dari awal, sehingga apa yang kita bacakan itu termasuk sia-sia. Seperti halnya orang yang mengerjakan perintah sholat, akan tetapi toharohnya atau bersucinya itu belum sempurna. Mohon maaf nih, di saat buang air kecil atau buang air besar, masih ada tersisa atau cipratan-cipratan dari kloset tadi itu yang mengenai baju kita. Maka secara nggak langsung itu akan menjadi najis. Dan yang namanya najis itu nggak bisa dibawa untuk sembahyang atau untuk sholat. Gitu. Makanya perlu kita berhati-hati untuk menjaga kesucian. Gitu. Kita lanjut. Maka dapat dikatakan ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Jadi teman-teman yang dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui perbedaan antara makhraj dengan makharijul huruf itu berbeda. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan makharijul huruf dengan makhraj itu sama. Mungkin pengeluarannya sama, gitu kan? Mungkin untuk pengeluarannya sama. Akan tetapi kalau makhraj adalah tempat keluarnya huruf, yaitu dari mulut kita. Itu makhraj. Tapi kalau makharijul huruf adalah tempat-tempat. Nah, itu ya. Tempat-tempat keluarnya huruf. Kalau huruf ain dari mana? Dari tenggorokan yang paling dalam. Huruf fa bagaimana? Gigi atas berjumpa dengan bibir bawah. Fa, gitu. Huruf ta bagaimana? Ujung lidah berjumpa dengan pangkal tumbuh gigi seri atas. Ta, gitu. Maka perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui dari mana sih huruf tersebut keluarannya. Gitu kan. Huruf hamzah bagaimana? Gitu.
Makanya tolong dibedakan yang mana yang namanya makhraj, yang mana makharijul huruf. Gitu. Kalau pengertiannya secara zahirnya itu sama, keluarnya dari mulut semuanya kan. Cuman kalau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dari dalam rongga mulut, dari pangkal lidah kan gitu. Itu akan kita pelajari nanti insyaallah satu persatu lagi. Apa sih tujuan mempelajari ilmu tajwid? Gitu. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil saunul lisan anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Artinya menjaga lidah kita atau menjaga lisan kita dari kesalahan di saat membaca Al-Qur'an. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah tidak lain dan tidak bukan adalah saunul lisan anil lahni fi kalamillahi ta'ala. Artinya menjaga lidah atau menjaga lisan kita dari kesalahan saat membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an. Itu yang paling utama. Jadi kalau kita terlalu jauh berpikirnya agar kita bisa ini, bisa itu, ya kan? Yang paling utama adalah kita belajar ilmu tajwid agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah atau Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. Menjadi pedoman. Artinya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberikan kepada kita semua sebagai umatnya untuk menjadi pedoman, menjadi tuntunan, menjadi rujukan kita Al-Quran dan hadis kan kita. Maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Jadi di sisi lain tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar ayat-ayat yang kita baca, baik cara pengucapan huruf, sifat-sifat hurufnya, ya kan, sehingga sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, para pentasih Al-Quran kita, dan para ulama yang ahli qura atau ahli Al-Quran. Dan kalau bertanya apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Gitu. Terkadang kita ini sedang belajar, ya kan, atau sedang ingin mempelajari sesuatu, pasti ingin mengetahui manfaat dan mudaratnya. Gitu. Jadi kalau manfaat mempelajari ilmu tajwid atau hukum, nah itu dulu yang paling penting. Hukum mempelajari ilmu tajwid, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Teman-teman sekalian. Ya, sedangkan mengamalkannya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Artinya kita tidak boleh sembarangan dalam membacanya. Jangankan membacanya, kita mau megang mushaf Al-Qur'an saja, ya, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu atau mensucikan diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita ingin memegang kitab suci, kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Maka dianjurkan untuk berwudu, mensucikan diri terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121, di situ berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitab.
Ya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Kita dianjurkan untuk membaca dengan yang sebenarnya, gitu nah. Sekali lagi saya katakan, di sini kita ingin membahas ilmu tajwid itu dengan benar-benar. Benar dalam pengucapannya, benar dalam falafasannya, pengeluaran hurufnya, gitu. Agar apa yang kita bacakan menjadi kebaikan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Bayangkan orang yang mendengarkan orang baca Al-Qur'an saja mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang membacanya. Nah, pertanyaannya, kalau kita membacanya saja salah, kan wajar itu akan mendatangkan dosa jariah bagi yang mendengarkan, wabil khusus bagi yang membacanya. Jadi buat orang-orang tua kami, teman-teman yang menyaksikan As-Sanabil TV pada malam hari ini, mari sama-sama kita belajar ilmu Al-Quran. Kalau waktu kita nggak ada, kita bisa melihat guru-guru kita secara online. Dan pastikan guru atau ustadz yang kita lihat penyampaiannya itu memang benar sesuai dengan kaidah Al-Quran. Diusahakan agar ilmu yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat untuk diri kita terutama. Ya, dijelaskan di sini kan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya atau Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan, menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid, ya, menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid adalah merupakan sesuatu keharusan. Merupakan sesuatu keharusan, bahkan diwajibkan. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia termasuk berdosa. Itu langsung dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Beliau ini adalah ahli Al-Quran yang insya Allah bacaan Al-Quran luar biasa. Orang alim juga. Jadi menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid dalam sesuatu kewajiban, barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia termasuk berdosa. Ya, berdosa karena salah dalam membacanya, penyebutan hurufnya. Mungkin yang huruf alif dibaca ain, gitu kan? Huruf za dibaca za, huruf ha dibaca ha, gitu. Maka sekali lagi saya katakan, pentingnya bagi kita untuk mempelajari huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk langsung menghafal Al-Quran dengan target sekian juz. Kalau bisa dengan tahsin yang baik, maka usahakan dengan tahsin terlebih dahulu, satu persatu. Setelah tahsin, sudah baik bacaannya, kita sudah mengenal hukum-hukum dengungnya, maka kita coba untuk menghafalnya satu persatu. Wabil khusus untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang menghafal Al-Quran atau yang mempelajari ilmu Al-Quran, jangan terburu-buru, karena terburu-buru adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya di sini insyaallah kita akan lanjut dengan praktek pembacaan surah pendek. Praktek pembacaan surah pendek
Mudah-mudahan yang kita bacakan pada malam hari ini, saya dan teman-teman orang-orang tua yang mendengarkan dimanapun Anda berada, kita sama-sama mendapatkan pahala Al-Quran, mendapatkan pahala para penghafal Al-Quran yang sama-sama punya niat yang sama untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Saya dan kita semua masih sama-sama belajar ilmu Al-Quran, mendalami, ya kan, memperhatikan agar bagaimana kita bisa membacakan Al-Quran dengan sempurna. Jadi di sini kita insya Allah akan membaca surah pendek. Mungkin teman-teman bisa mengikuti yang di rumah atau bisa mendengarkan. Kalau kemarin kita sudah membaca surah Al-Fatihah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca surah An-Nas. Insya Allah kita akan baca dua surah. Yang pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq. Ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita uraikan satu persatu. A'udzu. Ya, di situ ada huruf ain, ada huruf za juga. Bagaimana kita bisa menguraikannya agar huruf za-nya bisa keluar atau bisa diperjelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Perhatikan cara pembacaan huruf sa-nya itu dialirkan dan ditipiskan setipis-tipisnya. Bismillahi. Hi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di sini teman-teman, orang-orang tua kami, perlu kita perhatikan di sini ada huruf. Di hampir setiap akhir bacaannya itu diakhiri dengan huruf sa. Ya, dengan huruf sin. Maka dianjurkan bagi kita untuk membacanya itu dialirkan, habiskan dengan sempurna. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu salah satu contoh yang kurang tepat. Nah, untuk pengayaannya atau untuk pembacaannya yang insyaallah sesuai dengan kaidahnya, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Itu ya. Malikin
nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu adalah salah satu gambaran cara membaca surah An-Nas yang insyaallah sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari selama ini. Cara pembacaan baris dhammanya pun harus sesuai juga. Qul a'udzu, gitu. Mencucuk dia atau dimajukan mulutnya agar huruf atau baris dhammanya itu bisa sempurna. Ya, bisa sempurna. Selanjutnya di sini kita akan membaca surah Al-Falaq. Ya. Di sini juga surah Al-Falaq ini hampir setiap akhir bacaannya itu diakhiri dengan huruf qalqalah. Nah, kita semua dari ayat 1 sampai ayat 5 itu diakhiri dengan huruf qalqalah. Maka di sini kita belajar bersama-sama bagaimana sih cara membaca surah Al-Falaq yang benar. Nah, gitu. Dimulai dari saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengarkan saudara kita yang saudara jauh ataupun saudara dekat kita atau teman kita, rekan kerja kita mungkin ada yang membacanya itu dilamakan qalqalahnya. Maka yang benarnya adalah dipantulkan secara jelas. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Kita. Bukan falaq. Tetapi Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di situ ada huruf ra tasydid. Ya. Setelah kita masuk di dengung min syarri, tipiskan. Ya. Pembacaan huruf ra-nya itu ditipiskan, bukan syarri, tapi syarri, ri, tipis. Itu disempurnakan baris kasrahnya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Dan biasakan sebelum kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu membaca ta'awudz atau bismillahirrahmanirrahim minimal. Dan biasakan setelah baca Al-Quran ditutup dengan mengucapkan Shadaqallahul azim. Seperti itu. Agar apa yang kita bacakan pada hari itu
Mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Hadirin orang-orang tua kami, teman-teman yang menyaksikan acara Sanabil TV pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa kita ambil kebaikannya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, wabil khusus bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada murid-murid kita, khususnya kepada guru-guru Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. InsyaAllah pertemuan yang akan datang nanti kita akan melanjutkan beberapa bab mengenai hukum tajwid. Setelah itu kita akan ada program ngaji bersama, gitu ya. Jadi kami bagi siapapun, orang-orang tua kami, anak-anak kami, teman-teman semuanya yang nanti insya Allah mau ngaji bersama, nanti kita akan buat programnya dan kita sepakati mau seperti apa, gitu kan. Sistemnya mau online atau mau datang langsung ke sini, kami persilahkan. Karena yang namanya belajar, insya Allah kita akan coba untuk memaksimalkannya. Mungkin itu aja yang disampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.